mulia dan kekal. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian juga kamu harus saling mengasihi. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyikannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan, engkau tidak mengerti sekarang. Tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jika aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, saudari-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, Tuhan Yesus tahu bahwa dia harus meninggalkan para muridnya. Maka kata-kata terakhir yang berupa wejangan ini menjadi satu yang penting bagi para murid. Tadi pada awal pengantar saya sudah mengatakan bahwa pesan Tuhan adalah tentang cinta kasih, CINTA, coba ingat nama Tuhan, Tuhan Allah maksudnya. Jadi coba ingat nama Tuhan Allah, kan disingkat dari CINTA. Di sana mau diungkapkan
bahwa cinta kepada Tuhan ada dua aspek, yakni doa, dan puncak dalam doa kita adalah Ekaristi, dan yang kedua adalah tindakan nyata yang menunjukkan bahwa kita cinta kepada Tuhan, yakni saling membasuh kaki, saling melayani. Ini sebetulnya pesan Tuhan. Jadi dalam CINTA itu ada dua aspek, doa dan tindakan nyata. Nah, itu sebetulnya yang menjadi inti dari hari Kamis Putih ini. Disebut putih karena kita mencoba untuk mengosongkan diri. Cinta berusaha kita mengosongkan diri dan kita menerima orang lain. Yang kita terima tidak hanya kelebihan, tetapi kekurangannya juga. Ditampakkan dengan apa? Coba Anda bayangkan. Pada waktu Tuhan Yesus itu membasuh kaki para rasul, ada Yudas Iskariot. Tuhan tahu Yudas Iskariot mau mengkhianatinya. Dan dia mau untuk menerima, membasuh kaki pengkhianatnya itu. Coba Anda bayangkan kalau Anda sendiri ketemu dengan orang yang mencaci maki Anda, mengucilkan Anda, memojokkan Anda, mencemooh Anda. Apakah Anda juga tetap mau melayani? Halo? Nah, di sini kita bisa melihat putih berarti mencoba untuk mengosongkan dirinya sehingga dia mau untuk menerima apa adanya dari orang lain. Maka kita berusaha untuk pakai putih. Putih artinya kan tanpa warna. Diberi warna apa saja dia manut. Disenteri warna hijau jadi hijau, disenteri warna biru jadi biru, merah jadi merah. Kecuali kalau hitam. Hitam memakan warna apa saja. Warna hitam disenteri warna putih ya tetap warna hitam. Dikasih warna biru tetap hitam, hijau hitam, beda hitam putih. Maka yang kita rayakan adalah Kamis Putih, berarti warna cinta. Nah, sekarang secara real terus bagaimana itu terjadi? Apa hubungannya cinta dengan iman? Sama sebetulnya. Baik, pakai contoh yang jelas, gampang. Misalnya, saya kenal dengan yang namanya Laila, penari perut dari Mesir. Lalu saya mengatakan kepada Laila begini, Diajeng, kok Diajeng? Dindaku, wo aini, sarange. Aku cinta padamu dan kalau kita menikah saya tidak akan meninggalkan Diko sedetik pun. Romantis banget ya. Dan betul setelah menikah tidak pernah meninggalkan dia sedetik pun. Kemana Laila pergi saya ngintil di belakang dengan mengatakan I love you sarangyo. Tidak kerja, pokoknya tidak meninggalkan Laila sedetik pun. Ini orang mencintai atau orang gila? Nah, orang gila. Walaupun dia mengatakan kata cinta, I love you, dan dia tidak pernah meninggalkan sedetik pun. Orang gila, baik. Sekarang kebalikannya, Laila tidak pernah mengatakan I love you, tidak pernah mengatakan cinta. Tapi kalau suaminya pulang, dia menyuguhkan makanan, menyuguhkan minuman, etok-etok mijeti padahal nggak bisa mijeti, cuma ngelus-lus. Ini cinta atau enggak? Cinta? Yakin? Yakin? Apa bedanya dengan pembantu rumah tangga? Halo? Apa bedanya dengan pembantu rumah tangga? Kalau pembantu rumah tanpa cinta pun itu juga pasti cepat diusir dari rumah. Betul? Ya? Benar kan? Apa bedanya dengan pembantu rumah tangga? Istri dengan pembantu rumah tangga. Bedanya hanya satu. Pembantu rumah tangga tidak mempunyai hak untuk mengatakan I love you.
Betul? Punya hak enggak? Baik, karena pembantunya bukan pelakor. Baik. Lalu sekarang tampak bahwa ternyata tindakan nyata saja belum menampakkan, mewujudkan bahwa ini cinta. Maka perlu ada dua hal, kata-kata dan tindakan. Yaitu kalau mengatakan I love you, cinta, lalu dia menunjukkan seluruh hidupnya memperhatikan yang dicintai itu dan ingin membahagiakan yang dicintai itu. Dalam sikap, tindakannya, memperlihatkan itu. Maka cinta menjadi komplit, kata-kata dan tindakan. Nah sekarang ada pertanyaan nakal saja. Siapa yang menjadi istri di rumah? Angkat tangan. Baik, terakhir suami Anda mengatakan I love you kapan? Halo? Terakhir suami Anda mengatakan I love you kapan? Atau aku cinta padamu, wo aini, aku tresno marang sliramu, amote, citem. Kapan? Lupa. Baik. Jangan-jangan begitu, ya. Baik. Ibu, bapak, saudari, saudara kasih dalam Tuhan. Memang agak pelit sih para suami Indonesia untuk mengatakan I love you. Apalagi saya mau tanya dulu kepada anak-anak misdinar. Kapan kalian melihat bapak, ibu Anda itu pergi bergandengan tangan? Kapan terakhir? Seminggu ini? Yang pernah melihat bulan ini siapa? Ngatur? Tidak ada juga. Baik. Ada. Lalu wujud cintanya apa ya? Astaghfirullahaladzim. Ibu, bapak, saudari, saudara kasih dalam Tuhan. Orang ateis bisa mengatakan begini. Orang ateis ya, ateis ini. Ini dalam hubungannya sekarang kalau tadi cinta, sekarang saya ngomong iman ya. Kalau orang ateis ngomong begini. Ibu, bapak, saudari-saudara yang terkasih. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar adanya gempa bumi. Percuma Anda berdoa, membuang waktu saja. Lebih baik Anda ngumpulkan duit, ngumpulkan barang, kita kirim ke orang yang gempa bumi itu. Percuma Anda berdoa, kan gak bantu apa-apa. Ini kan orang ateis yang sejati. Tidak mengatakan doa, tetapi pokoknya hidup dengan membantu. Halo. Demikian juga dengan orang yang beriman, katanya itu harus diwujudkan dengan doa. Kalau orang itu berdoa 24 jam dalam sehari, itu orang gila atau orang beriman? Halo? Halo? Baik. Kalau demikian, hidup beriman harus diungkapkan dengan kata-kata dan dengan sikap yang betul. Kata-katanya apa? Doa Anda. Puncak doa di mana? Di Ekaristi. Kenapa? Dalam Ekaristi Anda bisa merasakan kedekatan, kesatuan Anda dengan Allah. Dengan Anda menerima komuni suci, Anda bersatu dengan Tuhan Yesus. Dan itu adalah hidup doa yang luar biasa. Lalu setelah itu Anda harus mewujudkan tingkah laku sikap. Dan Tuhan Yesus menunjukkan dengan saling membasuh satu sama lain, dengan saling melayani. Ini iman. Iman yang nyata seperti itu. Maka tidak bisa dipisah-pisahkan antara kata-kata atau tindakannya, harus gabungan dua-duanya. Sehingga kalau panjenengan semua, Anda semua, kalau sudah punya tradisi doa pagi, siapa yang tradisi doa pagi?
Punya bangun tidur, langsung bangun? Ya. Terus? Ya, betul? Ya, baik. Silakan untuk dilanjutkan, karena itu baik adanya. Tetapi saya mau tanya dulu kepada Anda yang doa pagi. Anda bangun tidur langsung doa pagi atau bebenah dulu baru doa? Langsung tidur, bangun tidur langsung doa? Hah? Apa? Iya, bangun tidur langsung doa. Oh iya, baik. Pada suatu kali Romo Triatmoko itu naik sepeda melewati rumah Anda, tiba-tiba dia kepingin pinjem toilet, melewati rumah Anda lalu mampir. Oh, ini rumah umatku di sini. Diketuk pintu Anda, pada waktu itu pagi, Anda baru tidur. Lalu setelah itu Anda harus menemui, karena pembantu rumah tangga Anda tahu bahwa itu Romo Triatmoko. Lalu Anda nyiap ke diri atau langsung bangun tidur, bukai pintu menyambut Romo Triatmoko? Apa? Paling enggak sisiran, memantaskan diri. Baik, ketemu dengan Tuhan, bangun tidur langsung berdoa. Ketemu dengan Romo Triatmoko, bebenah dulu. Lebih terhormat siapa? Halo? Halo? Lebih terhormat siapa? Oh, lebih terhormat Romo Tri daripada Tuhan ya. Baik. Ini hanya sekedar. Enggak, ini saya hanya mengatakan bahwa kita harus menyiapkan hati dulu. Kenapa? Karena bangun tidur langsung doa, yang kita ingat bukan Tuhan tapi mimpi semalam. Baik. Lalu Anda berdoa kepada Tuhan. Lalu dalam hidup sehari ini Anda harus mewujudkan apa yang sudah Anda doakan kepada Tuhan itu. Lalu doa malam itu adalah kesimpulan dari apa yang sudah Anda lakukan ini. Sehingga doa pagi itu menjadi semacam rencana untuk mewujudkan. Lalu Anda hidup, mewujudkan cinta itu. Lalu malam hari menjadi semacam kesimpulan dari doa itu. Dari apa yang sudah Anda lakukan. Sehingga Anda betul memperlihatkan kedekatan dengan Allah. Lalu hari Minggu kita berkumpul di gereja, acara puncak bersama, memberikan kerinduan kepada Allah. Dan kita bisa merasakan dan mengalami kehadirannya. Dan kasihan untuk mereka yang hanya bisa menikmati online. Kenapa? Karena tidak bisa mewujudkan kesatuan dengan Allah secara real dalam komuni suci. Ibu, bapak, saudari, saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi ada orang yang mengatakan, lah saya kan harus jaga diri. Ya, semua, walaupun gereja mengadakan juga prokes. Walaupun semua itu sudah bisa berdampingan, tetapi Anda lihat tempat duduk saja sudah masih ada sela-sela. Berarti tanda bahwa kita tetap, walaupun masyarakat sudah mengatakan, oh kita sudah kembali seolah-olah new normal, tapi kita tetap memberikan batas-batas itu. Prokes tetap ada. Dan kadangkala itu menjadi alasan. Wah, cukup di rumah wae, enggak apa-apa kok. Enggak usah pergi ke gereja saja sudah dianggap tetap menjadi orang Katolik kok. Seringkali begitu. Tapi ya enggak apa-apalah. Karena kalau itu adalah masa normal, orang menerima komuni atau harapan menerima komuni adalah mereka yang sudah sepuh atau anak-anak. Anak-anak itu kenapa? Misalnya anak-anak ya datang ke gereja tetapi tidak menerima komuni, berarti masih nonton misa. Kalau tidak menerima komuni kan nonton misa. Kesatu dengan Tuhan tidak ditampakkan. Nah, coba bayangkan kalau kesatuan dengan Tuhan saja tidak ditampakkan, bagaimana dia mewujudkan relasi dia dengan sesama? Apakah ada jaminan bahwa mereka melakukan kebaikan karena dari Allah? Nah, ini pertanyaan tersendiri untuk kita. Nah, ibu, bapak, saudari, saudara terkasih. Pendek kata, Tuhan menginginkan pesan Kamis Putih ini untuk membawa kita kepada cinta yang real. Bukan cinta yang hanya abal-abal atau cinta yang hanya murahan. Tetapi cinta yang sungguh-sungguh ditunjukkan ketulusan
kerendahan hati, dan ingin membahagiakan orang yang dicintai. Dan cinta berarti tanda orang itu tidak akan merusak orang yang dicintainya, tapi akan memelihara. Kalau memelihara, terus gimana? Ya ibaratnya begini aja. Ibu bapak, siapa yang tidak cinta bunga? Semua senang bunga kan? Kalau ada bunga yang baik, dan Anda cinta bunga, biasanya orang langsung mengatakan, oh dipetik, dibawa ke rumah. Dipetik, bawa ke rumah, cepat layu. Tetapi kalau orang itu cinta dengan bunga, dia akan merawatnya dari tanamannya. Dan dia pasti akan menyiraminya. Dan dia eman-eman untuk dipetik. Kenapa? Karena dia bisa menikmati keindahan itu. Artinya di situ kita bisa melihara. Dengan kita mencintai, kita berusaha untuk menghidupkan, menyuburkan, membuat tetap bertumbuh, berkembang. Nah, Tuhan menginginkan itu supaya gereja menjadi tanaman cinta yang bertumbuh berkembang di tengah masyarakat. Dan di situ orang yang mengenal kita nanti akan menemukan Kristus yang hidup dalam diri kita masing-masing. Dan kalau kita mengembangkan cinta, orang akan melihat, oh ini toh orang Katolik itu seperti ini toh. Saya kok bisa merasakan nikmat, saya bisa merasakan kerasan dekat dengan dia. Jangan sampai justru kalau ketemu, misalnya masyarakat ketemu dengan orang Katolik, wah jebule orang Katolik itu kayak gitu toh. Oh hidupnya kok amburadul di tengah masyarakat. Nah, justru kesalahan satu orang Katolik yang mengalami itu adalah satu gereja. Tetapi kalau kita menanamkan cinta, kita menjadi bagi Tuhan front office Tuhan. Tuhan membutuhkan PR, public relation di tengah masyarakat. Itu siapa? Kita semua. Kalau kita menghidupi cinta dengan penuh konsekuen. Dan saya percaya, saya yakin bahwa umat Semarang Indah adalah PR Tuhan yang handal. Amin. Marilah kita sekarang hening sejenak. Kita mencoba merenungkan bagaimana perintah Tuhan itu di dalam kita mendengarkan lagu pembasuhan sebagai ganti pembasuhan kaki.